Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sebelah kanan saya ini adalah rak di Masjid Nabawi yang menampung Al-Quran dengan aneka terjemah dari berbagai bahasa. Dan kita bisa perhatikan ada banyak sekali bahasa-bahasa yang telah disediakan oleh pemerintah Saudi, bahasa-bahasa terjemah Al-Quran. Ini ada bahasa Korea, kemudian ini ada bahasa Prancis, Faransia. Kemudian tadi juga saya menemukan ada bahasa Portugal, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian ini ada bahasa Turki. Turki itu tidak berbahasa Arab, tapi Latin tulisannya. Kemudian bahasa sekitar India saja sangat banyak. Ada bahasa Kashmir, ada bahasa Urdu, dan seterusnya. Dan satu hal yang menarik, termasuk ini yang berbahasa Indonesia. Ini yang berbahasa Indonesia. Satu hal yang menarik, dari semua Al-Quran dengan terjemah aneka bahasa ini, teks aslinya selalu dicantumkan. Ini yang berbahasa Indonesia. Kemudian ini yang berbahasa Turki. Semuanya teks aslinya selalu dicantumkan. Ini yang bahasa Perancis. Semua terjemahan di sini teks aslinya selalu dicantumkan. Kecuali ada satu yang ini, yaitu Al-Quran dengan bahasa Zulu. Itu pun, dan ini juga teks aslinya dicantumkan, dan itu hanya beberapa ayat saja, beberapa surat saja. Jadi artinya begini, Anda bisa bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dua kitab yang sangat mendunia, yang merupakan kitab suci manusia beragama. Pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua Injil. Al-Quran ketika diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, selalu teks aslinya dicantumkan, selalu. Dan bagian ini diyakini oleh kaum muslimin, tidak ada perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan. Sekarang Injil, Anda bisa lihat, ketika dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teks asli Injil nggak ada. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, teks aslinya nggak ada. Demikian pula ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahkan masyarakat Nasrani sendiri terkadang tidak mengetahui apa teks asli Injil, dalam bahasa apa. Apakah bahasa Ibrani ataukah bahasa Yunani. Sehingga yang mereka jumpai hanyalah teks tertua dari Injil. Ini yang menjadi salah satu sebab salah seorang misionaris yang bernama Yusuf Estes. Dia berasal dari Amerika, kemudian diutus, diperintahkan untuk melakukan misi kristenisasi di daerah Afrika. Lalu setelah masuk ke negara-negara Islam di daerah Afrika, beliau melihat ada banyak sekali Al-Quran yang semuanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, pasti selalu di situ mencantumkan aslinya. Berbeda dengan kitab Injil, baik yang The Old Testament maupun yang The New Testament, baik yang perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada dicantumkan bahasa aslinya. Akhirnya beliau dari situ meyakini bahwa satu-satunya kitab yang teks aslinya otentik hanyalah Al-Quran. Sedangkan kitab yang lain ketika diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, teks aslinya sudah tidak ada. Dan itu membuat beliau semakin yakin Quran ini adalah kitab suci, gak mungkin buatan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah meninggal 14 abad silam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga apa yang Allah firmankan sehingga tidak ada perubahan, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi salah satu dai di Amerika, dan walhamdulillah melalui tangan beliau banyak sekali masyarakat Amerika yang mereka juga ikut masuk Islam. Semoga ini semakin menambah keyakinan kita akan kesucian Al-Quran, sehingga membuat kita semakin cinta kepada kalamullah Al-Quran,
semakin cinta kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.